Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian yang kusayangi dan kubanggakan, tentunya kalian mengetahui tentang surat, yaitu sarana komunikasi yang disampaikan secara tertulis kepada pihak lain dengan tujuan untuk menyampaikan pesan dari pengirim. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembelajaran kali ini akan kusampaikan tentang menelaah unsur kebahasaan, surat pribadi, dan surat dinas. Untuk penjelasannya, tonton video ini sampai tuntas. Anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini materinya akan kusampaikan, yaitu menelaah unsur kebahasaan, surat pribadi, dan surat dinas. Kompetensi dasarnya: menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau didengar. Menulis surat, baik itu surat pribadi dan surat dinas, untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Tujuan yang diharapkan melalui pembelajaran ini: satu, membedakan surat pribadi dan surat dinas. Yang kedua, menentukan unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Yang ketiga, menjelaskan ciri kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Keempat, dapat memberikan contoh surat pribadi dan surat dinas. Ayo telaah unsur dan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas itu seperti apa. Surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dikirim oleh seseorang kepada orang lain yang isinya bersifat pribadi atau tidak menyangkut kedinasan. Adapun contoh dari surat pribadi itu adalah surat kepada saudara, kepada teman, kepada orang tua, dan surat-surat tidak resmi lainnya. Bahasanya yang digunakan bukan merupakan ragam yang resmi. Sedangkan surat dinas, yaitu adalah surat yang dikirim oleh perseorangan atau lembaga kepada perseorangan atau lembaga lain yang berisi hal-hal kedinasan. Contoh dari surat dinas yaitu surat undangan lamaran kerja, surat balasan lamaran pekerjaan, surat jual beli, surat perjanjian, surat pengantar barang, dan surat penolakan. Perlu diketahui anak-anak bahwa surat itu merupakan komunikasi dari orang pertama atau pengirim kepada orang kedua atau pembaca. Oleh karena itu, kata-kata dalam surat tidak boleh menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu nya. Ini contoh yang salah. Atas perhatiannya kami haturkan terima kasih. Jadi penggunaannya sudah tidak boleh. Kemudian ada kata kami haturkan. Jadi itu menggunakan majas melebih-lebihkan. Maka contoh yang benar adalah: atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. Atas perhatian saudara, kami sampaikan terima kasih. Jadi penulisan kata Bapak, saudara itu ditulis menggunakan huruf kapital karena itu merupakan sapaan. Atau contoh yang lain, atas perhatian yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Bagaimana unsur-unsur surat pribadi? Ada beberapa bagian yang menjadi unsur pembangun surat pribadi. Nomor 1, ada alamat dan tanggal surat. Ada salam pembuka. Ada kalimat pembuka atau bagian pendahuluan. Ada isinya. Kemudian ada penutup surat. Salam akhir dan nama serta tanda tangan. Itu adalah unsur-unsur surat pribadi.
Sedangkan unsur-unsur surat dinas, nomor 1 itu adalah kepala surat. Yang kedua adalah tanggal surat. Jadi untuk yang surat dinas ini, nama tempat tidak perlu dicantumkan, jadi cukup tanggal saja. Ketiga adalah identitas surat, meliputi nomor, lampiran, atau perihal. Yang keempat adalah alamat surat atau alamat yang dituju, meliputi nama dan alamat. Kelima adalah salam pembuka. Yang keenam itu adalah isinya. Yang ketujuh itu adalah salam penutup. Nomor 8 adalah identitas pengirim yang meliputi jabatan, ada tanda tangan, dan nama terang. Nomor 9, tembusan bila itu ada melibatkan dinas yang lain atau instansi yang lain. Yang terakhir 10 itu adalah inisial atau yang kode pembuat surat. Jadi ini boleh dicantumkan, boleh tidak. Bagaimana ciri kebahasaan dari surat pribadi? Ingat, karena ini surat pribadi, pilihan kata-kata sapaan itu juga bersifat pribadi. Bahasanya tidak formal, tapi santun. Pilihan ragam bahasa yang disesuaikan dengan penerima surat. Menggunakan kata-kata sapaan. Menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Yang terakhir, menggunakan ejaan dan tanda baca yang sesuai. Apakah itu huruf kapital, tanda titik, tanda koma, dan lain sebagainya. Ini ciri kebahasaan dari surat pribadi. Bagaimanakah ciri kebahasaan dari surat dinas? Yaitu pilihan kata sapaan juga harus bersifat formali atau formal. Bahasanya juga formal. Pilihan ragam bahasa yaitu ragam resmi atau baku. Menggunakan kata sapaan yang baku. Menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima yang formal. Yang terakhir juga begitu, menggunakan ejaan dan tanda baca yang sesuai. Apakah itu huruf kapital, tanda titik, tanda koma, dan sebagainya. Sama seperti surat pribadi. Ini ada contohnya, contoh dari surat pribadi. Bandung 17 Januari 2020. Jadi kalau surat pribadi ada nama kota dan tanggal pembuatan surat. Ada salamnya, salam persahabatan. Boleh menggunakan assalamualaikum dan sebagainya, tidak apa-apa. Pada bagian isi itu ada 3 bagian pendahuluan. Kapan lagi kamu main ke rumahku, bro? Jadi ada sapaannya menggunakan bro. Jadi disesuaikan. Ada bagian titik-titiknya, itu adalah bagian isinya yang mudah-mudahan persahabatan ini terus terjalin dengan baik sepanjang masa. Ini bagian penutup surat. Teman akrabmu Tony Hermawan. Jadi ada namanya juga. Itu adalah contoh dari surat pribadi. Bagaimana dengan contoh surat resmi? Nah, tidak lepas dari unsur-unsurnya surat dinas. Ada kepala surat, nomor 1 kepala surat. Jadi sini dituliskan pemerintah kota, administrasi, dan sebagainya. Jadi ada kepala surat atau kop surat, ada logonya dan sebagainya. Yang kedua adalah tanggal surat. Jadi untuk tanggal surat hanya tanggalnya saja, tidak perlu dicantumkan nama kota. Nih, 20 Januari 2014 contohnya. Jadi tidak perlu ada kota Jakarta, tidak perlu. Yang ketiga adalah identitas surat, yaitu ada nomor, ada lampiran, ada perihal. Kemudian yang keempat, ini adalah alamat surat. Yang terhormat kepala SMP negeri dan seterusnya.
Tidak perlu dicantumkan ada kata bapak, karena kepala sekolah itu belum tentu apakah itu bapak atau juga bisa ibu. Oleh karena itu cukup menyebutkan yang terhormat kepala SMP negeri dan seterusnya. Jadi kata bapak tidak diperlukan lagi. Kalau itu ada kata bapak, maka boleh langsung menggunakan namanya sini. Kemudian ada salam pembuka. Nah, salam pembuka ini bisa dengan hormat dan sebagainya contohnya ya. Kemudian yang nomor 6 adalah isi surat. Jadi ada 3 isinya, bagian pendahuluan, bagian intinya, kemudian penutup surat. Terus ada salam penutup, biasanya di sini. Kalau dengan hormat kami ada hormat saya atau hormat kami. Kemudian nomor 8 adalah identitas pengirim. Jadi ada jabatan, ada tanda tangan, ada namanya. Nah, tembusan kalau itu memang melibatkan instansi yang lain, maka di sini ada tembusan. Sedangkan inisial seperti yang tadi disampaikan, jadi boleh ditulis, boleh tidak. Demikianlah anak-anak pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, yaitu menelaah unsur kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.